Arihim, seorang pekerja baru, asal Indonesia, tiba di pabrik kurma tertua di Riyadh dengan harapan sederhana, memperoleh pekerjaan stabil yang bisa ia kirimkan gajinya untuk keluarga di kampung. Pabrik itu luas, dingin, dan selalu dipenuhi aroma kurma yang manis, dan namun menusuk ketika pertama kali menghirupnya. Hari pertama ia lebih banyak diam dan mengamati ritme kerja para pekerja lama yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Bangunan pabrik itu luas dan tua, dengan lorong-lorong panjang yang diterangi lampu neon redup. Suhu ruangan selalu dingin, terutama mendekati area gudang pendingin. Tumpukan peti kurma tersusun rapi seperti dinding kecil yang membentuk labirin. Ari diberi tugas ringan terlebih dahulu, memindahkan peti, menata ulang, dan membantu bagian sortasi. Di sela pekerjaan ia berkenalan dengan Faisal, pekerja senior yang cukup ramah pada pekerja baru. Kalau shift malam jangan terlalu dekat gudang pendingin, ujar Faisal suatu sore sambil meneguk air. Ucapannya terdengar seperti peringatan. Tapi Faisal cepat mengalihkan pembicaraan. Ari tidak sempat bertanya lebih jauh. Namun dari cara beberapa pekerja lain menatapnya saat mendengar ucapan itu, ia tahu ada sesuatu yang tidak mereka bicarakan secara terbuka. Pada hari kelima, Ari mendapat tugas membawa satu peti tambahan ke gudang pendingin. Jalur menuju pintu baja itu sepi. Lampu lorong berkedip pelan. Udara semakin dingin setiap langkah mendekati pintu. Saat pintu baja itu terbuka, hawa dingin menyeruak, lebih dingin daripada suhu biasa. Ari melangkah masuk. Gudang itu luas dan redup, hanya diterangi lampu neon panjang yang menggantung di atas. Di depan Ari menatap tumpukan kurma. Namun ketika pintu menutup di belakangnya, ia mendengar sesuatu. Cekrek, cekrek. Suara itu terdengar seperti seseorang sedang mengunyah, cepat dan basah. Ari berhenti. Ia menoleh ke setiap sudut, tetapi hanya tumpukan peti yang terlihat. Ia maju setengah langkah. Suara itu berhenti. Ari menahan napas mendengarkan. Detik berikutnya, sebuah bunyi lirih terdengar. Kurma jatuh dan menggelinding. Kemudian diseret, pelan tapi jelas. Ari memaksa dirinya bicara. Halo? Ada orang? Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian dan bunyi mesin pendingin yang berat. Ia ingin cepat keluar, tapi tidak enak kembali tanpa meletakkan peti. Saat ia meletakkan peti itu di lantai, lampu di atas berkedip keras beberapa kali. Cukup untuk membuat bayangan bergerak patah-patah di dinding. Lalu Ari melihatnya. Dari celah sempit, antara dua tumpukan peti yang tinggi, sepasang titik merah kecil tampak berkedip. Mata itu kecil, namun kilau merahnya tajam, dan bergerak cepat seperti mata binatang liar. Ari mematung. Jarak yang mungkin tidak lebih dari 5 meter terasa seperti 2 langkah saja. Tumpukan peti di dekat mata itu bergeser pelan, seolah ada sesuatu di baliknya yang bergerak. Suara kunyahan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, lebih rakus. Ari mundur perlahan, menjaga agar langkahnya tidak menimbulkan suara. Namun ketika ia hampir mencapai pintu, sesuatu menghantam peti di ujung ruangan. Lampu berkedip lagi. Mata merah itu bergerak ke arah lain, seolah mengikuti sesuatu yang tidak bisa dilihat Ari. Ia tak menunggu lebih lama. Ari mendorong pintu baja sekuat tenaga. Begitu pintu terbuka, hawa hangat dari luar menyerangnya. Ia hampir berlari keluar. Di luar, kebetulan Faisal lewat dan langsung menangkap raut wajah Ari yang pucat. Ada apa? Tanya Faisal pelan. Ari ragu menjawab, tapi ketakutannya lebih besar dari keraguannya. Aku dari gudang pendingin. Di sana ada suara dan ada mata merah yang menatapku.
Jawabnya terengah-engah. Faisal tidak tampak terkejut. Sudah, jangan masuk lagi malam-malam kalau tidak penting. Ucapannya datar, namun jelas bukan hanya nasihat. Ari ingin bertanya lebih banyak, tetapi Faisal sudah pergi sebelum ia sempat membuka mulut. Malam itu, sampai ia pulang ke kamar asrama, Ari merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Ia seolah mendengar kembali suara kunyahan itu beberapa kali. Entah nyata atau hanya bayangan ketakutannya. Keesokan harinya ketika Ari bekerja, ia kembali mendengar suara itu. Saat ia lewat lorong, dekat ruang produksi, ia mendengar bunyi yang sama dari balik dinding. Seolah suara itu bergerak, mengikuti kemana Ari melangkah. Sejak kejadian di gudang pendingin, Ari bekerja dengan perasaan tidak tenang. Ia mencoba mengabaikan suara-suara aneh itu, meyakinkan dirinya bahwa rasa lelah dan pikiran yang tegang bisa membuat seseorang salah dengar. Namun suara kunyahan itu kembali muncul pada jam-jam sepi, terutama ketika shift mendekati malam. Para pekerja lama tampak seperti terbiasa dengan hal-hal yang menurut Ari tidak wajar. Ketika lampu lorong berkedip atau peti kurma tiba-tiba bergeser sedikit, mereka hanya saling pandang sesaat lalu melanjutkan pekerjaan. Tidak ada yang membahasnya secara langsung. Hari itu, Mandor meminta Ari membantu mengecek stok di gudang pendingin, karena daftar input tidak sesuai laporan keluar. Meski ketakutan masih terasa kuat, Ari tidak bisa menolak. Ia hanya menyiapkan diri, mengusap wajah, dan mengatur napas sebelum berjalan menuju gudang. Di perjalanan ia melihat Faisal tengah merapikan alat timbang. "Kamu ke gudang pendingin?" tanya Faisal tanpa menoleh. Ari mengangguk pelan. Iya, disuruh cek stok. Faisal berhenti bekerja. Kalau di dalam ada suara, jangan disahuti. Dan jangan lihat ketumpukan yang bergerak. Keluar saja secepatnya. Nada suaranya terdengar seperti peringatan yang lahir dari pengalaman buruk. Ari ingin bertanya lebih jauh, tapi Faisal hanya menggeleng. Menandakan itu bukan topik untuk dibahas di area kerja. Saat Ari masuk ke lorong menuju pintu baja, ia langsung merasakan perubahan suhu. Lampu lorong berkedip 2 kali, lalu menyala kembali. Udara lembab bercampur dingin menusuk tulang. Ari mencengkeram buku catatan yang diberikan Mandor, memastikan tangannya tidak gemetar. Pintu baja dibuka. Hawa dingin menyergap seketika. Ari melangkah masuk. Gudang itu tampak lebih gelap dibanding sebelumnya. Salah satu lampu neon tampak mati, membuat sebagian ruangan tertutup bayangan. Ari berusaha fokus pada tugasnya. Ia mengecek baris tumpukan pertama, mencocokkan nomor dengan daftar. Semuanya masih tampak normal. Namun ketika ia berpindah ke baris kedua, suara itu muncul. Cekrek, cekrek, cekrek. Ari membeku. Suaranya lebih cepat, lebih liar, lebih dekat daripada sebelumnya. Ia mengangkat kepala pelan. Di antara celah 2 peti besar, tumpukan kurma tampak bergerak. Tidak banyak, hanya sedikit menggeser seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Satu butir kurma jatuh ke lantai, memantul pelan. Ari mundur perlahan. Suara kunyahan berhenti. Digantikan suara napas pendek, seperti dengusan binatang kecil. Lalu lampu mati. Seluruh gudang tenggelam dalam gelap. Ari spontan menekan ponsel di sakunya, namun layar tidak juga menyala. Entah karena baterainya habis atau ada gangguan, ia tidak tahu. Ia hanya bisa mendengar suara di sekelilingnya. Suara geseran peti, kurma jatuh, dan langkah sangat kecil seperti cakar menyentuh lantai dingin. Dari kegelapan, sepasang mata merah muncul. Kali ini bukan satu, ada 3 pasang.
muncul perlahan dari sudut berbeda. Ari menahan napas sekuat mungkin. Dadanya terasa sesak. Tumpukan peti bergetar. Kemudian sesuatu menjulur keluar dari celah. Tangan kecil berwarna gelap, kurus, dengan jari panjang yang bergerak cepat seolah meraba udara. Ari ingin lari, tapi kakinya seakan membeku. Lampu menyala kembali, hanya setengah detik, tetapi cukup untuk menampakkan sesuatu yang membuat darah Ari membeku. Di balik peti tubuh kecil berbungkuk dengan punggung, menonjol keluar, kulitnya gelap dan retak-retak, mulutnya penuh kurma, dan mata merah menyala seperti bara. Saat lampu kembali padam, makhluk itu mengeluarkan suara rendah, suara menggeram. Ari berbalik dan berlari membabi buta menuju pintu. Tubuhnya menghantam dingin udara, dan ia meraba-raba dinding, mencari pegangan. Di belakangnya, sesuatu bergerak cepat, mendekat. Ia mendengar napas cepat itu semakin dekat. Tangannya menemukan gagang pintu. Ia menariknya, terkunci. Jantungnya hampir berhenti. Ia mengguncang pintu sekuat tenaga, panik, hingga akhirnya pintu terbuka keras dari luar. Faisal berdiri di sana, wajahnya tegang. "Keluar!" serunya cepat. Ari keluar dan langsung terdorong mundur oleh Faisal yang menutup pintu baja itu dengan hentakan kuat. "Kenapa terkunci?" Ari terengah-engah. Faisal tidak menjawab. Ia hanya melihat ke pintu dengan ekspresi yang sulit dibaca, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu sejak lama. "Besok, kau tidak usah ambil tugas dekat gudang lagi," katanya akhirnya. "Biar aku yang bicara dengan Mandor." Ari mengangguk, masih terengah dan gemetar. Namun saat ia berjalan kembali ke area produksi, dari dalam gudang terdengar bunyi dentuman kecil, lalu suara kunyahan. Suara itu kini terdengar seperti sedang memanggilnya. Ari bangun pagi dengan tubuh masih gemetar. Malam sebelumnya, ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali 3 pasang mata merah itu, menyala di dalam kegelapan, bergerak cepat seperti sesuatu yang lapar dan selalu mendekat. Pagi itu, ia duduk lama di tepi ranjang asrama, mencoba menenangkan tenaga yang seperti hilang sejak kejadian di gudang. Saat tiba di pabrik, ia berharap tidak akan mendapat tugas yang dekat dengan gudang pendingin. Namun begitu melihat wajah Mandor, Ari langsung tahu hari itu tidak akan mudah. Mandor memanggilnya ke samping, memeriksa daftar kerja, lalu berkata datar, "Hari ini kamu bantu Faisal di bagian pengepakan. Tidak perlu dekat-dekat gudang." Ari mengangguk lega, tapi rasa aman itu hanya bertahan sampai siang hari. Ketika jam istirahat hampir selesai, listrik tiba-tiba padam. Seluruh pabrik meredup. Para pekerja saling pandang. Beberapa mengeluh pelan. Padam seperti ini bukan hal baru. Tapi kali ini Ari merasakan udara di sekitarnya berubah lebih cepat daripada biasanya, seperti ketika ia memasuki gudang pendingin. Mandor memanggil beberapa pekerja untuk mengecek panel listrik di ruang kontrol. Faisal langsung berdiri, namun wajahnya tampak waspada. Kalau listrik padam begini, makhluk itu biasanya mulai bergerak. Gumamnya hampir tak terdengar. Ari menelan ludah. "Jadi, itu bukan hal baru di sini?" Faisal tidak menjawab langsung. Ia memandang lorong panjang yang mengarah ke gudang pendingin, lorong yang kini gelap tanpa lampu. Makhluk itu sudah ada selama pabrik ini berdiri. Pekerja lama tahu, tapi tidak ada yang mau membahasnya. Dulu, pernah ada yang hilang.
Pintu gudang ditemukan terbuka sedikit, tapi orangnya tidak pernah kembali. Ari merinding. Kenapa tidak ada yang menutup saja gudangnya? Karena setiap kali kami coba, stok kurma kacau, alat rusak, dan sesuatu di dalam terdengar marah. Faisal menggeleng. Gudang itu harus tetap terbuka, tapi kami selalu hindari saat gelap. Selalu. Baru saja Faisal selesai bicara, suara keras terdengar dari arah lorong. Seperti tumpukan peti yang roboh. Para pekerja berhenti bergerak. Sebagian mematung, sebagian mundur perlahan. Lorong itu gelap total, dan suara geseran kecil terdengar dari dalamnya. Cepat, ringan, tapi banyak. Seperti banyak kaki kecil berlari bersamaan. Faisal mencengkram lengan Ari. Tetap di sini. Namun sebelum Faisal melangkah pergi, suara lain muncul. Cekrek, cekrek. Bukan satu, tapi banyak. Seperti puluhan mulut kecil mengunyah kurma sekaligus. Rakus, terburu-buru, tidak sabar. Kurma jatuh dari arah gelap, menggelinding ke dekat kaki mereka. Ari melihatnya berhenti tepat di depannya. Kurma itu pecah sedikit, dan di bagian yang terbuka terlihat bekas gigitan kecil. Bentuknya aneh. Oval dengan sisi bergerigi. Ari mundur. Faisal mengambil nafas dalam-dalam. Kita harus ke ruang kontrol. Kalau tidak, mereka akan keluar dari gudang. Makhluk itu tidak suka gelap total. Mereka bergerak saat listrik mati. Ari tidak ingin pergi, tapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Ia mengikuti Faisal. Beberapa pekerja lain ikut membantu menyingkirkan barang yang menghalangi. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Suara-suara kecil mengikuti dari kejauhan. Kadang cepat, kadang berhenti tiba-tiba. Saat mereka hampir mencapai ruang kontrol, lampu darurat di dinding menyala. Merah redup. Cahaya itu membuat lorong tampak seperti terisi bayangan bergerak di sudut-sudutnya. Dari arah gudang pendingin, terdengar sesuatu berlari cepat. Ari menoleh. Beberapa pasang mata merah muncul di ujung lorong. Kecil, rendah, berjalan cepat mendekat. Faisal mendorong Ari. Masuk ruang kontrol, cepat. Mereka berlari. Ketika tiba, Faisal menutup pintu keras-keras dan mengganjalnya dengan kursi logam. Dari luar, suara langkah kecil itu berhenti tepat di depan pintu. Cekrek, cekrek. Ari merasa kulit tengkuknya meremang. Dua teknisi langsung memperbaiki panel listrik. Kabel digeser, saklar diperiksa, dan beberapa kali percikan kecil muncul. Detik berjalan terasa lambat. Suara kunyahan itu semakin cepat, seakan yang di luar semakin gelisah. Lalu, suara cakar kecil menggaruk pintu. Cepat, seru Faisal. Teknisi akhirnya menemukan saklar utama yang turun tiba-tiba. Mereka menariknya ke atas dengan tekanan kuat. Lampu menyala seketika. Suara di luar berhenti. Ketika Faisal membuka pintu perlahan, lorong sudah kosong. Tidak ada mata merah, tidak ada suara. Hanya beberapa kurma yang tercecer tanpa suara. Ari terengah-engah, namun merasa sedikit lega. Ia tahu ini belum berarti aman sepenuhnya. Tapi yang jelas, cahaya mengusir makhluk itu untuk sementara. Saat listrik stabil, Mandor memberi instruksi baru. Semua akses menuju gudang pendingin diperketat, dan tidak ada seorang pun yang boleh berada di dekat lorong itu jika lampu mulai berkedip atau listrik melemah. Ari mengangguk tanpa protes. Ia tahu tidak akan mendekat lagi, bahkan jika diperintah sekalipun. Ketika jam kerja selesai, ia keluar dari pabrik bersama Faisal. Udara luar Riyadh yang kering terasa jauh lebih hangat dan aman dibandingkan dinginnya lorong-lorong pabrik. Faisal menepuk bahunya. Kau beruntung selamat.
Tidak semua pekerja baru seberuntung itu. Ari mengangguk lemah. Aku tidak akan pernah lupa suara itu. Faisal menatap pabrik tua itu, lalu berkata pelan. Makhluk itu tidak suka cahaya. Selama listrik menyala, selama lantai tidak gelap total, kau aman. Ari menghembuskan nafas panjang. Kalau begitu, aku hanya perlu memastikan aku tidak pernah berada di sana saat lampunya padam. Faisal tersenyum tipis. Itu saja caranya untuk selamat. Di belakang mereka, lampu bangunan berkedip sekali, lalu menyala kembali. Ari menatapnya tanpa berkata apa-apa.